Baik, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6, Divisi Pendidikan Himasakta, yang mana telah ditugaskan untuk membuat latihan soal dan pembahasan dari fisika. Di sini kami mengangkat materi mengenai hukum Newton. Kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Nia Marayuni dengan NPM 2113022026. Kemudian ada Salma Satina Siregar dengan NPM 2113022060. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Maya Anggraini dengan NPM 2113022062. Kami bertiga dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan tahun 2021. Untuk materi pertama ada hukum Newton 1, itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Soal yang pertama ada sebuah balok bermassa 5 kg yang mana beratnya sebesar 50 Newton, digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Dan untuk pembahasan sendiri diketahui bahwa sigma F sama dengan 0. Sigma F itu terdiri dari tegangan dikurang berat. Jadi tegangan dikurang W sama dengan 0. W-nya sudah diketahui bahwasanya sebesar 50 Newton. Jadi saya dikurang 50 sama dengan 0. Saya sama dengan 50 Newton. Jadi gaya tegangan tali yang bekerja pada balok tersebut adalah sebesar 50 Newton. Di sini kita bisa lihat mengenai bayangan gambarnya bahwa gaya-gaya yang bekerja itu seperti gambar berikut ini. Karena telah dinyatakan di soal tadi bahwasanya balok diam, maka berlaku hukum 1 Newton. Kemudian soal yang berikutnya. Balok bermassa 20 kg berada di atas bidang miring mesin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika seseorang ingin mendorong ke atas sehingga kecepatannya tetap, maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh orang tersebut? Untuk pembahasannya atau penyesuaiannya diketahui bahwasanya massanya sebesar 20 kg, kemudian gravitasinya ada 10 meter per second kuadrat, kemudian untuk W-nya sama dengan M dikali G, yang M-nya sudah diketahui 20 dan gravitasinya 10, tinggal dikali jadi 20 dikali 10 jadi 200 Newton. Kemudian untuk alfanya ada 30 derajat. Gaya dorong orang tersebut harus dapat mengimbangi proyeksi gaya berat. Berdasarkan gambar yang ada, balok bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, berarti masih berlaku hukum 1 Newton, sehingga memenuhi persamaan gaya berikut. Persamaannya sigma F sama dengan 0. F dikurang W sin 30 derajat sama dengan 0. Maka F dikurang nilai W-nya tadi ada 200 Newton, kemudian nilai 30 derajat itu setengah atau 1/2. Maka di sini F dikurang 200 dikali 1/2 sama dengan 0. F dikurang 100 sama dengan 0. F sama dengan 100 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan pada balok agar balok bergerak dengan kecepatan tetap adalah sebesar 100 Newton. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk soal berikutnya dan pembahasannya akan disampaikan oleh rekan saya, Nia Marayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Marayuni, Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2021. Di sini saya akan membahas latihan soal mengenai hukum 2 Newton. Soal yang pertama yaitu mobil-mobilan bermassa 2 kg di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Berikut adalah pembahasannya. Diketahui M atau massa sebesar 2 kg, A atau percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya F atau gaya. F atau gaya sama dengan massa dikali percepatan, di mana massanya adalah 2 kg,
dan percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Diperoleh gaya sebesar 20 Newton. Jadi, gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut adalah sebesar 20 Newton. Soal yang kedua, yaitu sebuah benda bermasa 6 kg bergerak pada bidang datar yang licin. Kecepatan benda berkurang dari 25 meter per detik menjadi 9 meter per detik setelah bergerak selama 4 detik. Besar dan arah gaya mendatar yang bekerja pada benda adalah. Berikut adalah pembahasannya. Vt atau kecepatan akhir sebesar 9 meter per detik. V0 atau kecepatan awal sebesar 25 meter per detik. T atau waktu sebesar 4 detik. Diperoleh A sebesar 4 meter per detik kuadrat. A di sini seharusnya minus. Mungkin ini ada kesalahan. Oke, lanjut. Gaya sama dengan massa dikali A. A di sini berupa perlambatan. Untuk memperoleh gaya, maka kita mengalihkan massa sebesar 6 kg dan perlambatannya ditulis minus sebesar 4 meter per detik kuadrat. Diperoleh hasil sebesar minus 24 Newton. Tanda minus atau negatif pada hasil dari soal tersebut yaitu untuk menentukan arah dari gaya, di mana arah gayanya berlawanan dengan arah gerak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk latihan soal berikutnya akan disampaikan rekan saya, Salma Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Sakinah dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal fisika. Nah, di sini saya akan menjabarkan dan membahas terkait soal fisika hukum Newton. Di sini sebenarnya ada gambar ya, tapi karena tidak tertera, mungkin langsung saja pada soal yang diketahuinya, bahwa di sini diketahui terdapat 4 gaya yang bekerja pada sistem sebuah buku. W merupakan berat buku, N merupakan gaya tekan normal meja terhadap buku, N aksen adalah gaya tekan normal buku pada meja, sedangkan FG merupakan gaya gravitasi bumi pada buku. Kemudian pertanyaannya, tentukan pasangan gaya yang termasuk aksi reaksi. Nah, jika ditinjau dari posisi buku, maka pasangan gaya aksi reaksi menurut sifat ialah sama besar, berlawanan arah, dan bekerja pada 2 benda. Dari sifat di atas yang sebelumnya saya jabarkan tadi, dapat ditentukan 2 pasangan aksi reaksi, yaitu W dengan FG dan N dengan N aksen. W dan N merupakan bukan aksi reaksi karena bekerja pada satu benda buku tersebut. Tetapi hubungan N sama dengan W merupakan hukum Newton 1, yakni tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda tersebut diam. Itu merupakan bunyi dari hukum Newton 1. Nah, kemudian soal yang selanjutnya. Sebuah mesin kalor bekerja di antara suhu 800 Kelvin dan 300 Kelvin. Untuk setiap 400 Joule kalor yang diserap, mesin menghasilkan kerja 200 Joule. Tentukanlah efisiensi kerja tersebut. Ini merupakan soal dari hukum termodinamika. Karena yang ditanyakan merupakan efisiensi mesin, ini menunjukkan efisiensi real bukan efisiensi maksimum. Efisiensi real ialah diketahui bahwa W berbanding dengan Q1, di mana W merupakan kalor bukan kalor, maksudnya gaya yang bekerja. Kemudian Q1 merupakan kalor yang diserap. Jadi antara gaya yang bekerja dengan kalor yang diserap itu berbanding terbalik.
Maka perbandingannya 200 dibagi dengan 400 dikali dengan 100%. Diperoleh efisiensi mesin real ialah 50%. Baik, sekian dari pemaparan soal yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.